Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita di gedung Mahkamah Konstitusi. Tujuannya satu, menolak presidensial threshold 20% dan kita berjuang untuk 0%. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, bersama dengan emak-emak Golden Rempong dan Polius, tadi juga bersama dengan DPD RI, bersama dengan PPMI dan entitas masyarakat lainnya, berjuang bersama untuk 0%, presidensial threshold 0%, untuk menjaga demokrasi kita sehingga Indonesia lebih baik. Salam 0%. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yakin. Mantap, gugatan PT ditolak lagi dan kasus Dudung dihentikan. Ditulis oleh X Hardi. Presidensial threshold atau PT terus digugat meski hasilnya sama berulang kali, yaitu ditolak. Nah, kabar terbaru soal PT ini. MK secara konsisten menyatakan PT atau ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20% seperti terkandung dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional. Mendasarkan syarat perolehan suara atau kursi, partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan norma pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional, kata Hakim MK Manahan MP Sitompul. Menurut pendapat Hakim, belum terdapat alasan-alasan yang fundamental untuk dapat menggeser pendirian mahkamah atas putusan-putusan yang sebelumnya. Sebelumnya, gugatan PT sudah ditolak sebanyak 13 kali. MK melalui putusan sebelumnya telah menyatakan bahwa PT tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pasangan capres dan cawapres dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, tapi juga untuk mewujudkan sistem presidensial yang efektif berbasis dukungan dari DPR. Di sisi lain, Ketua Hakim MK Anwar Usman menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Oleh karena itu, pokok permohonan dari para pemohon tidak dipertimbangkan. Logika ini sebenarnya mudah dipahami. Kalau sebelumnya PT ditolak 13 kali, atas dasar apa MK akan mengabulkan gugatan? Tentu saja ini akan kontradiktif dan mendiskreditkan belasan penolakan sebelumnya. Bukan masalah diterima atau ditolaknya gugatan, tapi ini terkait dengan nafsu politik yang terlalu besar, tapi dihalangi oleh PT ini. Ada yang bernafsu berkuasa tapi terhalang. Makanya tembok PT ini dianggap mengganggu dan harus diruntuhkan. Mereka bukan gigih berjuang demi demokrasi seperti yang mereka katakan, tapi lebih kepada perjuangan untuk mencapai ambisi politik, demokrasi atau memberi peluang kepada putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin hanyalah kedok yang mereka gunakan untuk menutupi nafsu politik mereka yang sebenarnya. Dan ini tidak berakhir sampai di sini. Kabarnya DPR RI juga mau uji materi PT ini ke MK. Tampaknya masih belum menyerah. Ibarat di depan ada tembok, tapi terus ditabrak. Mari kita ke kabar berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sehubungan dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdul Rahman di podcast
Deddy Corbuzier pada tanggal 30 November 2021 yang kontroversial dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan Dudung yang mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab sangat menyakiti hati umat Islam khususnya di Indonesia. Sebelumnya, Kasat Dudung Abdurrahman dilaporkan terkait dugaan penistaan agama. Yang dipermasalahkan adalah ucapan Tuhan bukan orang Arab. Dan kasus ini pun resmi dihentikan oleh Puspomat AD. Menurut Kapten Puspomat Agus, dari hasil penyelidikan yang dilakukan tidak ditemukan unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan sebelumnya. Tim penyidik dari Puspomat sudah melakukan penyidikan mulai 9 sampai 22 Februari 2022 dengan mengundang pelapor, saksi, dan memanggil ahli ITE dari Kominfo serta 2 ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia, juga ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya. Dan hasil keterangan yang diperoleh dari tim ahli hukum pidana, maka dapat disimpulkan pernyataan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam video yang dipublikasikan di podcast YouTube Deddy Corbuzier tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud pada pasal 156 KUHP, pasal 156A KUHP, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ahli ITE menyimpulkan pernyataan Dudung tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana. Ahli bahasa Indonesia juga menyatakan pernyataan Dudung tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya dan tidak mengandung muatan penodaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahrudin. Dari keterangan para ahli tersebut, Puspomat akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus ini. Dan selesai. Karena tidak ada unsur pidana dalam kasus Dudung, maka bisa diambil kesimpulan bahwa ada muatan politis terkait pelaporan ini. Pikiran kita akan langsung terbang ke saat di mana Dudung berani melawan kelompok sebelah. Kelompok ini akhirnya kalah dan timbul rasa benci dan dendam. Makanya jangan heran, Dudung dicari-cari celah kesalahannya, lalu dilaporkan dengan tujuan agar terjungkal. Dudung bisa jadi mau diahokkan, tapi untunglah gagal. Intinya, 2 kabar ini cukup mengembirakan. Tapi tidak demikian halnya dengan kelompok haus kekuasaan dan kelompok pembenci Dudung. Mereka pasti sedang dirundung kesedihan dan sakit hati yang mendalam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.